Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba mereview tugas ETA ya yang kemarin sudah dikerjakan. Kemarin ada sebuah sistem ya, eh, sistemnya ada sebuah penampungan minyak ya di sebuah tangki. Kemudian ketika levelnya tinggi ya, nanti kemudian akan terjadi overpressure ya. Levelnya tinggi naik, kemudian nanti tekanan juga naik. Nah, ketika berlebihan itu akan berisiko terjadi ledakan. Nah, untuk mencegahnya kemarin di video sudah dijelaskan bahwa terdapat safety device ya, ada pressure sensor untuk uh, mengindra ya, mendeteksi adanya kenaikan tekanan ya, kemudian tekanannya akan diturunkan melalui relief valve dia secara otomatis. Nah, nanti tekanannya akan turun gitu ya. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk membuat ETA-nya. Nah, ada 6 ya yang sudah mengumpulkan. Saya akan coba review. Yang belum silakan dikumpulkan ya. Oke, ya, yang pertama kita cek dulu initiating eventnya. Kemarin kan initiating event itu adalah event pemicu atau event mula yang memicu terjadinya rentetan event berikutnya. Nah, apakah ini sudah benar ya? Eh, Terjadinya ledakan. Nah, terjadi ledakan. Nah, ingat ya, event pemicu. Nah, ledakan ini kan sudah outputnya ya. Nah, ini sebenarnya bukan instansi event lagi, sebenarnya ini adalah sudah outcome sebenarnya ya. Nah, maka di sini kurang tepat kalau ledakan dimasukkan ke dalam suatu instansi event ya. Ledakan itu letaknya di outcome ya, kalau sudah tidak terkendali gitu ya. Nah, ini adalah instansi eventnya tentunya tidak ledakan ya. Ya, overpressure misalkan ya. Itu jadi bisa overpressure ataupun over level ya, atau levelnya terlalu tinggi ya. Oke. Kemudian untuk pivot levelnya oke sudah benar, pressure sensor dan relief valve ya. Cabangnya seperti ini karena relief valve itu tergantung dari sensornya. Oke. Kemudian outcome-nya ya. Outcome-nya kalau misalkan ini taruhlah ini benar ya. Kalau terjadi ledakan tentunya ya tanpa ada pressure sensor maupun relief valve ya tentu ini sudah pasti kerugiannya besar gitu ya. Tapi kalau misalkan ini benar ya, uh, ini tidak terjadi ledakan ya, ini simfonnya, maka outcome-nya kerugian yang didapat sangat kecil. Iya, bukan kerugian lagi ya, tapi safe gitu aja ya, ditulis safe atau aman gitu aja ya. Kemudian kalau misalkan ini outcome-nya adalah kerusakan aset, kematian, kerugian besar. Nah, di sini eventnya harus dijelaskan. Nanti kan ledakan ya, ujungnya kan ledakan, maka di sini harus dituliskan oh terjadi ledakan gitu ya. Kemudian ada kerusakan aset, ada kematian atau kerugian besar gitu ya. Oke, kita cek ini tadi punyanya Akisa ya. Kita cek punya Nizar. Nah, oke. Kejadian awalnya atau isi eventnya adalah pengisian dimulai. Nah, pengisian dimulai itu kan suatu normal event ya. Eventnya normal, tidak masalah secara operasional itu normal gitu ya. Nah, maka ini masih belum termasuk kejadian awal sebenarnya ya. Ini belum termasuk kejadian awal, artinya ini normal saja. Yang dimaksud dengan initiating event atau kejadian awal itu adalah sudah menjadi pemicu, artinya dia itu memicu terjadinya rentetan selanjutnya. Nah, ini masih belum sebenarnya. Pengisian dimulai, nah ketika sudah over ya, kalau over level itu masih oke lah. Over level, levelnya terlalu tinggi itu oke, nanti outputnya adalah over pressure itu ya. Nah, nanti rentetannya adalah seperti itu ya. Jadi ini masih kebalikannya dari punya Agisa tadi ya. Punya Mas Nizar ini justru kurang ya, masih terlalu awal ini, terlalu dini untuk menjadi sebuah kejadian awal ya. Jadi ini masih belum. Oke, kalau oke ini coba-coba sudah benar ya. Oke. Oke. Oke, punya Andi sama ya, ini ledakan juga ya. Ini ledakan juga semua sudah benar kecuali ini ya. Ledakan itu tadi sudah jelaskan ya. Nah, oke, tadi saya belum membahas tentang probability-nya. Nah, probability di sini oke ini sudah benar ya, diketahui semuanya. Kalau misalkan ini 0,41 maka ya ininya
1 minus ini gitu ya. Sebentar. Sepertinya ini ya angkanya kurang tepat ya angkanya ya. Coba kita lihat tadi punya ya angkanya kurang tepat ya. Coba yang diketahui kalau nggak salah ini yang benar ya. 0,065 ini 0,44 ya. Jadi jangan sampai dirubah ya. Kalau dirubah nanti salah. Ya, ini PP-nya ini probability-nya tentunya kurang tepat ya. Kalau misalkan ini 0,065 berarti iya IS-nya itu adalah 1 minus 0,065 gitu ya. Oke ya. Jadi kurang tepat ya ini probability-nya ya. Kita cek punya Miranda. Oke. Nah, ini sudah oke nih. Overpressure ya. Overpressure. Jadi decreasing eventnya adalah overpressure benar ya. Ini oke ya. Probability-nya 0,0065 ya benar ini. Ini tentunya 1 minus sekian ya. Jadi 0,9 sekian. Ini juga sudah oke. Yes. Rasanya kok ini yang benar ya. Probability-nya ini yang benar. Diketahuinya. Nanti coba dicek ya. Yang benar adalah ini. Ini adalah 1 minus probability low ya. Ini juga sama ya. Ini sudah oke. Ini limited damage atau boleh save ya. Save itu artinya tidak ada kerusakan sama sekali karena ya overpressure kan kalau normal kan tidak ada masalah sama sekali ya. Jadi tulis saja save gitu ya. Nah, kemudian ini overpressure. Saya pikir kemarin tidak diketahui probability dari overpressure. Jadi ya jangan kemudian dikarang ada gitu ya. Ini probability-nya tidak ada ini sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan memang ada gitu ya, ada memang probability dari overpressure atau misalkan cari referensi, Anda tuliskan boleh. Tapi kalau misalkan tidak ada ya nggak usah dituliskan ya. Jadi kalau misalkan ini tidak ditulis maka nanti probability ini nggak usah diikutkan. Jadi probability dari outcome ini adalah ya sudah ini kali ini saja gitu ya. Ini maka ini kali ini saja hasilnya ini ya. Jadi tidak harus ini ada ya. Ini opsional saja kalau memang datanya ada. Oke ya. Oke, itu punya Miranda, good job. Berikutnya punya Laila ya, Mbak Laila. Oke, sama ya. Sudah oke ini. Ya, cuma probability-nya nanti coba dicek ya, kok beda-beda ya. Jadi konsepnya adalah yang no, yang yes itu 1 minus no-nya ya. Ya, ini sama P-nya juga masih ada ya, tapi secara overall sudah oke ya. Nah, ini yang betul ini. Kondisi aman ya. Oke, good job ya, Laila. Kemudian yang terakhir ini punya Kalpika ya. Nah, ini oke sudah benar juga ya, tekanan tangki berlebih ya. Probability-nya perlu dicek lagi. Nah, ini ya, outcome yang paling tepat ini punya Kalpika ini. Tekanan dalam tangki berhasil turun dan normal kembali atau safe ya. Kalau sensor mendeteksi bahwa tekanan tangki melebihi batas. Ya, ini masih kurang ini outcome-nya ya. Outcome-nya ini apakah terjadi ledakan apa tidak harus dijelaskan ya. Karena sensor tidak bisa menurunkan tekanannya. Tentunya kalau tekanannya terus-menerus ya akan terjadi ledakan. Ya, kemudian kalau terjadi ledakan apa yang terjadi outcome-nya? Apakah terhadap asetnya atau apakah terhadap jiwanya atau apakah terancam dan seterusnya, itu harus lengkap ya di sini ya. Oke, itu tadi ya sedikit review dari saya. Yang kalau ada salah-salah silakan boleh direvisi ya. Jadi untuk yang week 11 ya, minggu ke-11 ini silakan agendanya adalah Anda merevisi ini ya, ETA ini ya, silakan nanti direvisi, diupload kembali ya. Yang belum juga silakan dikumpulkan ya. Oke, itu saja dari saya. Silakan direvisi biar lebih sempurna. Minggu depan kita akan lanjutkan untuk CCA ya, cost consequence analysis. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.